Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Bencana selalu datang silih berganti menimpa negeri ini. Erupsi Gunung Merapi di Bukit Tinggi yang seolah-olah tak akan pernah berhenti. Longsor di Jawa Timur yang terus-menerus meneror. Banjir di Jakarta yang setiap tahun mencekam dan membuat dada bergetar. Gempa bumi dan lain sebagainya. Mengapa bencana ini terus berulang kali datang menimpa bangsa kita? Berulang kali Allah menegur kita dengan berbagai macam bencana dan musibah. Mungkinkah Allah telah bosan dengan ulah kita? Atau alam sudah tidak mau lagi bersahabat dengan kita? Seperti penggalan lagu dari Ebit GAD yang berjudul Berita Kepada Kawan. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini perlu kita renungkan hadirin. Jangan sampai malah bersyuhuzon, berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi Allah melakukan ini semua karena kita sudah berani menentangnya. Secara teologis, ada hubungan antara kedurhakaan hamba kepada Tuhannya yang mengakibatkan Allah murka kepadanya, sehingga terjadilah bencana di mana-mana. Bumi ini diwariskan untuk anak cucu bangsa ini. Namun banyak orang yang memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan hadirin, yang lebih parah lagi, hasil alamnya tidak dapat dinikmati oleh warga negara, melainkan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah hadirin, pada kesempatan kali ini tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Quran dengan judul Perspektif Islam tentang lingkungan hidup milik bersama yang diwariskan. Sebagai landasan, mari kita simak dan hayati firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Majelis Hakim dengan tinta kejujurannya yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah, kata Zohar pada ayat tersebut pada mulanya berarti terjadi sesuatu di permukaan bumi. Karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya disebut dengan kata bakor, sesuatu yang terjadi di perut bumi. Karena dia di perut bumi, maka dia tidak nampak dan terang. Sedangkan kata al-fasad di dalam ayat tersebut merupakan kebalikan dari kata as-salah yang berarti kebaikan. Sehingga segala sesuatu yang tidak terkategori dalam kebaikan di dalam Al-Quran disebut dengan kata al-fasad yang berarti kerusakan. Sedangkan Imam Al-Alusi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menerangkan bahwa huruf alif dan lam pada ayat tersebut menyatakan li al-jis, yaitu segala sesuatu yang mencakup kerusakan, di antaranya kerusakan ekonomi, kerusakan hutan, kerusakan laut, gelombang badai, banjir, dan erupsi gunung Merapi, serta kerusakan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Hadirin rahimakumullah, kondisi masyarakat kita akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Korupsi semakin merajalela, semakin diberantas, semakin banyak yang menjadi terdakwa. Betul kan hadirin? Betul. Illegal logging semakin tak terbendung, hutan dibabat sampai gundul. Pemagaran laut tak tahu pangkal dan ujung. Mungkinkah ini ulah tuyul? Atau memang ulah orang-orang yang bermental tuyul? Habis berbuat, hilang bak di telan gurun. Kami ingatkan kembali hadirin, KTT Bumi tahun 1992 di Brazil menyatakan bahwa bumi ini bukan milik nenek moyang kita,
tetapi dititipkan untuk masa depan anak cucu bangsa. Lalu hadirin, bagaimana solusi agar kita dapat menjaga lingkungan dari kerusakannya? Allah menerangkannya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin, oh hadirin, Woi, masih semangat? semangat. Lanjut. Lanjut. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir juz 3 halaman 1406 menjelaskan bahwa ayat di atas mempertegas kepada kita agar mempersiapkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, serta kita dipersilahkan untuk mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan segala isinya, dengan catatan: pertama, senantiasalah berbuat baik kepada Allah karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Kedua, jangan merusak lingkungan yang sudah ditata oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Allah akan murka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan lingkungan.
Dari uraian-uraiannya telah kami sampaikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu bencana akan terus terjadi apabila kita tidak mau berhenti berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Selagi kita gemar berbuat kejahatan dan kemaksiatan, maka bencana akan terus datang menghampiri kita. Sebagai contoh, bila kita sesuka hati membuang sampah di selokan, di sungai yang berakibat terjadinya penyumbatan aliran air, maka akan berakibat pada kebanjiran. Oleh sebab itu hadirin, mari kita jaga lingkungan kita. Kita pelihara dengan sebaik-baiknya untuk masa depan generasi bangsa yang akan datang. Setuju hadirin? Yo. Memang manis si gula-gula, Begitu juga negeri kita, Ragam suku dan budaya dari Aceh sampai Papua. ragam jenis tanamannya. Yang ada di Indonesia, kita wajib menjaganya untuk masa depan anak cucu bangsa, untuk masa depan anak cucu bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.